Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya, Ibu Bapak hebat yang saya hormati, saya banggakan. Mohon maaf saya mengganggu waktunya berhubung ada salah satu tugas pengimbasan dalam program guru penggerak terutama di modul 1.4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikannya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga tujuan pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara bisa tercapai dengan baik. Sebelum kita memulai kegiatan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sejenak agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Ibu Bapak, terlebih dahulu perkenalkan saya Molis Marwan. Saya adalah salah satu peserta guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pangandaran, di mana pada saat ini saya mendapatkan salah satu tugas melakukan pengimbasan di modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pencapaian pendidikan yang digaungkan baik itu oleh kementerian, dinas, ataupun filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Baik, seperti apa peran guru dalam menciptakan budaya positif? Kita harus pahami dulu apa sebenarnya itu budaya positif. Bahwa budaya itu akan terbentuk dari sebuah kebiasaan yang terjadi secara berulang terus menerus, ya. Nah, seorang guru hendaknya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam menerapkan kedisiplinan kepada murid di kelas. Jadi yang pertama yang harus diterapkan adalah kedisiplinan di kelas. Nah, bicara masalah kedisiplinan, kita selalu mengaitkan dengan aturan, ya begitu ya. Kita akan mengatakan anak itu disiplin ketika anak itu taat terhadap aturan yang kita buat. Nah, tepatkah seperti itu? Nanti kita akan buat bersama. Ada ungkapan dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa seorang guru itu laksana seorang petani dan sekolah adalah sebuah lahan pertanian. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa guru ketika sedang mengajar siswa itu harus menempatkan diri layaknya seorang petani yang sedang menanam tumbuhan, ya. Kita itu harus merawat tumbuhan itu sebaik mungkin, memupuknya, kemudian mengupayakan lahannya agar gembur, agar baik sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik dan sempurna sesuai dengan harapan. Itu pun dalam pendidikan. Nah, sekolah dengan budaya yang positif itu ibarat lahan yang terawat katanya. Kemudian diharapkan murid dapat mengembangkan kodratnya dengan baik dan gembira. Itu tujuan Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat yang dimiliki oleh anak, baik itu kodrat alam, kodrat yang dibawa sejak lahirnya, itu harus dikembangkan, harus mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga memerlukan lahan, memerlukan lingkungan yang baik. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya gemborkan di awal. Apa sebenarnya yang terbersit dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Bu Ani, apa kata yang terlintas dalam benak kita? Tepat waktu. Tepat waktu. Terus apa lagi? Mengikuti aturan. Apapun itu. Dan aturan itu dibuat oleh bersama. Oleh bersama, betul, dengan
dilibatkan untuk membuat aturan? Terlibat. Kalau saya di kelas 4 dilibatkan. Oh iya, bagus. Kalau itu dilibatkan, nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Karena kedisiplinan itu biasanya mengaitkan apa namanya? Nah ini, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, ya kan tadi, teratur dan kepatuhan pada peraturan itu. Seperti tadi datang tepat waktu, menggunakan atribut, tidak ramai ketika di kelas, itu kan berdasarkan aturan yang dibuat ya. Peraturan kelas 5. Nah kadang peraturan itu dibuat oleh kita, tidak melibatkan si peserta didik, si murid itu yang keliru ya. Sehingga peserta didik berada dalam posisi yang tidak nyaman karena dituntut, dipaksa untuk mengikuti aturan yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini, disiplin positif. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Intinya di sini disiplin positif itu adalah disiplin diri. Jadi adanya motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri siswa akan kebutuhan dirinya, bukan karena keterpaksaan, karena takut, kemudian karena menginginkan sesuatu, bukan. Tetapi mereka bertindak pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Sekali lagi, jadi bukan dipaksakan oleh guru, oleh sekolah, tetapi tumbuh dari dalam dirinya karena memang kebutuhannya. Apa itu kebajikan universal? Nah ini, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, betul tadi ya. Jadi kalau Bu Gita sudah membuat sebuah peraturan, Bu Fitri melakukan peraturan dengan melibatkan peserta didik, itu sudah sesuai karena disepakatinya bersama, bukan disepakati atau dibuat oleh guru atau sekolah. Ya Bu Yani ya, esenya kelas 2 ya. Ya kalau kelas rendah mungkin susah. Kalau kita yang bisa diterapkan paling di kelas tinggi ya, 4, 5, 6. Keyakinan sekolah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Jadi harusnya guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, siswa, komite dilibatkan dalam membuat sebuah keyakinan, sebuah peraturan, betul. Kemudian keyakinan kelas. Jadi kalau di sini itu bukan peraturan nanti yang muncul, tapi keyakinan ya. Nah, nilai-nilai ini menjadi payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Jadi dasarnya dari situ, dari kebajikan universal, kebajikan yang umum, nilai-nilainya abstrak, tidak terlihat. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kadang orang itu cenderung menaati peraturan, misalkan Pak Dedi menggunakan helm ke jalan itu karena takut ya kan, ya Pak. Bukan karena sadar, keselamatan diri. Kalau keselamatan diri itu kan berarti dari dalam, tapi dari eksternal, dari luar. Itu hukuman atau penghargaan. Orang mah cek budak terek datang ke suki teh sama ku Pak Dedi diberi nilai halus atau diberi bintang, dikasih reward. Nah itu katanya tidak baik juga. Nah, teori kontrol dan motivasi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Diane Gossen yang merupakan kedua pakar pendidikan yang melandasi terbitnya sekarang kurikulum Merdeka juga, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Jadi nilai-nilai universal itu tetap menjadi acuan dalam penumbuh kembangan budaya positif di sekolah, baik itu peraturan di kelas ataupun peraturan di sekolah. Jadi tetap acuannya harus kebajikan universal. Itu seperti apa? Kemudian ada 3 motivasi manusia menurut Diane Gossen. Yang pertama
muncul, ini natural manusia menurut Gosen, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika si Adit misalkan berupaya untuk datang tepat waktu, itu karena dia menghindari ketidaknyamanan, karena nanti akan dihukum oleh Bu Yani. Tidak nyaman di kelas. Nah itu. Kemudian yang kedua, motivasi yang ada dalam diri manusia adalah mendapatkan imbalan. Nah ini kan, tadi kata Bu Fitri, untuk mendapatkan bintang gitu ya. Untuk agar nanti dipuji di depan. Oh lihat ini. Itu manusiawi. Kemudian yang ketiga, benar aslinya, menurut Dain Gosen, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang paling tinggi. Bagaimana kita menumbuhkan peraturan itu agar siswa itu menghargai dirinya sendiri ya. Jadi bagaimana siswa itu memang sadar bahwa saya datang tepat waktu, saya disiplin dalam berpakaian, itu karena memang dia ingin dihargai oleh dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf, ini kenapa ya? Yang selanjutnya adalah, mohon maaf, barusan kita sudah sampai di kenapa ini Bu? Mohon maaf Ibu Bapak ya, gangguan teknis biasa. Mohon maaf Ibu Bapak, ada gangguan teknis. Ini kurang bagus dalam pembuatan PowerPoint ini. Barusan kita sudah sampai di yang bawah Bu. Nah ini udah. Berarti tinggal diberikan yang tambah ya. Siap. Ya, siap. Terima kasih Ibu Gita yang sudah membantu saya. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Mohon maaf ada gangguan teknis dulu. Hukuman. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya kan? Ya. Datang budak terlambat tiba-tiba disuruh bersih, padahal di peraturan tidak ada bahwa yang datang terlambat itu nanti akan disuruh membersihkan halaman. Kalau di peraturannya ada, itu katanya bukan hukuman tapi konsekuensi ya. Kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Tadi ya, tiba-tiba anak yang gandeng di kelas dihukum suruh keliling lapangan gitu. Dia kan jadi akan merasa tertekan gitu. Kemudian bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Kemudian tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu seperti biasa ya. Tiba-tiba dimarahi, disebut dengan sebutan yang kurang bagus, juga itu sudah merupakan sebuah hukuman.
Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jadi siapa yang besok datang tepat waktu akan diberi bintang oleh ibu, ya Bu Gita ya, biasa seperti itu. Terus atau siapa yang besok bisa apa ya biasanya? Mengerjakan tepat waktu, ya mengerjakan tugas, nanti akan ditambah nilainya gitu. Itu penghargaan sehingga siswa berlomba-lomba. Gitu ya. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan katanya. Ternyata menghancurkan. Itu kebiasaan yang kita lakukan termasuk saya. Ya kan? Menghancurkan anak kan? Menghancurkan potensi katanya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena tadi Pak, jadi harus ada tumbuh dari dalam diri katanya. Tapi kan kita biasanya menyepakati bahwa kebiasaan baik itu tumbuh dari kebiasaannya. Makanya kita berikan dengan hukuman dan penghargaan agar terbiasa sehingga nantinya akan tumbuh kesadaran. Tapi katanya ini menurut Alfikon ya, ini katanya menghancurkan potensi anak itu. Karena kita tidak tahu kenapa dia melakukan kesalahan itu dan kenapa juga dia berlomba-lomba untuk mencapai penghargaan itu. Apakah sungguh sesuai dengan keinginannya atau memang hanya karena ada hadiahnya? Nah, selanjutnya ini keyakinan kelas. Maka tadi kan pelibatan siswa dalam setiap aturan. Maka istilahnya munculnya bukan peraturan kelas lagi katanya Pak, tapi keyakinan kelas. Jadi dalam kurikulum baru itu nantinya kita tidak akan disuguhkan dengan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Karena apa? Karena tumbuhnya atau dibuatnya itu bersama-sama dengan siswa. Sehingga kontrolnya nanti kontrol diri siswa sendiri yang akan muncul, bukan dari guru. Nanti guru akan ada di posisi kontrol yang mana nanti kita akan bahas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan katanya, yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan gitu kan, jangan membuang atau tidak membuang sampah atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu katanya masih peraturan. Kalau keyakinan tadi berdasar pada keyakinan yang lebih universal. Misalnya kalau buang sampah itu kan berarti hubungannya dengan kebersihan ya. Berarti bisa kita dengan buat lingkungan yang bersih, membuat kita nyaman. Terus begitu. Katanya ya, ini seperti ini, selalu bersikap positif. Kan kalau di peraturan itu kan berarti tidak boleh mengganggu teman ketika belajar gitu kan, atau hormati guru ketika menerangkan gitu kan. Ya, kalimat-kalimat positif dan lebih universal, jadi menggabungkan beberapa peraturan katanya. Nanti Bu Yani bisa mencoba meramu peraturan di kelas menjadi sebuah keyakinan mana biasa dihiji-hijikan gitu ya. Kemudian pernyataan-pernyataan yang universal tadi ya, jadi yang umum, senantiasa menjadi diri terbaik. Bukan dari diri terbaik itu juga kumaha kan masih benar-benar abstrak ya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Nanti ada yang menanya seperti apa diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Berarti kan dalam peraturan mengerjakan tugas tepat waktu gitu kan. Terus naon di rumah hubungannya tugas. Semua warga kelas dalam keyakinan, kalau yang ini adalah urutan pembuatannya. Kalau itu contohnya, contoh keyakinan kelasnya ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi melalui diskusi bersama siswa. Yang jadi pertanyaan, Cek Bu Fitri, kelas ini bisa dipakai? Ya, itu mungkin dilema kita. Kalau kelas rendah kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kelas 6 bisa ya Pak Dedi ya? Bisa. Bisa. Mana bisa? Kelas tinggi Pak. Ini juga bisa ya? Bisa. Bisa. Nah ini kenapa tadi hukuman dan penghargaan bisa membunuh potensi anak? Karena kita tidak tahu bahwa ternyata ada kebutuhan anak yang sebenarnya kita abaikan. Kita tidak tahu kenapa dia melakukan kesalahan itu.
kebutuhan bertahan hidup, survival ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Siapa tahu kita tidak tahu bahwa si eta teh datang terlambat mungkin karena di rumahnya sibuk. ya membantu orang tua atau tidak sempat makan jadi menunggu dulu nasinya. Kendala jalan. Iya. Coba kita tiba-tiba langsung suruh lari atau dihukum. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa nyaman. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh guru katanya yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Siswa itu memiliki kebutuhan akan rasa bebas, akan memilih. Tapi ulah bebas tentuin ya, bahaya. Nah, sehingga mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini biasanya kalau anak di kelasnya aktif, atau tiba-tiba beristirahat, main bal apa naon. Tanya dulu, jangan dulu dihukum. Intinya kan itu. Jadi harus ditanya dulu. Komunikasi ya. Ada komunikasi betul nih. Jadi komunikasikan dulu. Mungkin ada kebutuhan yang sedang mereka cari yang diinginkan. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. So kayaknya udah anu pinter tapi gandeng wae dia di kelas 5 nih kan si Aji orangnya pinter. Ya, ternyata dia ingin diakui kemampuannya ternyata Bu. Cari perhatian. Ya, cari perhatian betul dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, katanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Udah hari ayo diantep ini sepertinya berarti dengan kebebasan semua ya. Jadi tugas kita hanya mengontrol dengan apa tadi kontrolnya? Dengan keyakinan bahwa semua kebutuhan ini boleh dipenuhi tetapi tetap harus ingat dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama siswa tadi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya nah yang ini 5 posisi kontrol guru. Jadi di mana kita sebenarnya harus menempatkan diri kata Ki Hajar Dewantara. Dayan Gosen lagi yang menjadi acuan teorinya adalah guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Itu katanya kita harus meninjau ulang kembali apakah peraturan itu menekan, mematikan, membunuh atau memberikan tadi mencapai kebutuhan siswa itu. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid. Nah, di sini Gosen menjelaskan ada 5 katanya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ini hampir sama dengan saya, penghukum. Saya paling senang merasa bangga kalau ketika anak salah kita hukum terus diam. Nah, ternyata katanya itu tidak tepat pada diri. Jadi penghukum itu adalah posisi yang paling rendah, gitu ya. Memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan, gitu ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah ini kalau membuat merasa bersalah di tengah hukum, tapi membuat mental siswa enggak Bu, ini belum sadar, tapi lebih memalukan gitu, membuat malu, kena mental. Entar dihukum itu dicarikan deh, bersuara lebih lembut cina Bu, menggunakan keheningan. Nah ini kehening-hening di obrolan, jadi merasa malu, merasa rendah, itu juga tidak boleh katanya. Jadi siswa itu akan merasa bersalah, jadi tertekan batinnya. Minder, benar. Nah, ini posisi yang ketiga, keempat, kelima itu yang seharusnya kita miliki berdasarkan kurikulum merdeka katanya sekarang digaung-gaungkan itu. Melalui guru penggerak juga katanya guru penggerak nanti minimal harus menjadi teman, pemantau, dan manajer. Makanya syaratnya jadi kepala sekolah, pantas dan ibu jadi manajer geningan. Ya. Kemudian teman, nah ini memposisikan diri sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau persuasif itu upaya pencegahan ya.
Jadi ya mengajak siswa. Jadi bahasanya juga dalam contoh-contoh yang saya lihat sampai begini Bu Gita. Jadi tolong bantu ibu ya. Itu baik atau enggak ya kira-kira? Bisa Pak. Diane Kosen sendiri menyatakan itu ada baik dan buruknya katanya jadi teman itu. Jadi ketika ada yang salah, Bagaimana situasi dan kondisinya mungkin ya Pak ya? iya. Tapi kayaknya kalau di sini di anak-anak kita melunjak. Butuh proses betul, butuh proses Pak Dede. Melunjaknya? Iya. Apapun mungkin Pak, sesuatu hal ketika hal baru dibiasakan ya itu Bu. akan membentur juga dengan Iya. dengan Soalnya sifat dari dan rumah hobi budaya di sekolah dan di lingkungan mungkin ini kebiasaan. Tapi mungkin kalau misalnya seiring dengan berjalannya waktu butuh konsistensi dari betul. guru Dari sendiri, guru. kemudian dari lingkungan sekolah juga. Betul. Sepertinya bila hal itu terus kita upayakan, mungkin akan ada perubahan. Siap. Perubahannya besar atau kecil mungkin itu tergantung dari proses kita juga. Siap, terima kasih Bu Gita. Jadi intinya kita harus konsisten ya. Konsisten menerapkan ini mau enggak. Dan tadi tetap kita harus berlandaskan 5 kebutuhan manusia tadi. Mungkin dengan jadi teman kita harus heula kunaon dia bisa benerna. Dengan seperti itu Pak. Sampai meminta tolong itu dicontoh ya di kasus yang kami pelajari di pendidikan ini. Contoh kasusnya seperti itu, tolong Bapak ya, tolong Ibu ya. Karena kasusnya kan kasus SMA, SMP gitu ya. Kemudian pemantau, nah ini kalau pemantau kan lebih ke konsekuensi tadi, memantau bahwa jadi ke siswa itu kamu kan tahu kalau kesiangan itu seperti apa. Jadi ada konsekuensi yang harus diketahui oleh siswa. Beda dengan hukuman, ada hukuman siswa tahu bahwa datang terlambatnya sih kumaha, anu ngaganggu teman juga kumaha. Mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi berdasar pada peraturan dan konsekuensi itu. Jadi peraturan itu harus ada konsekuensinya. Makanya kalau mau mengacu pada peraturan. Jadi kalau yang datang terlambat pagi hari membersihkan halaman sekolah. Nah, yang tertinggi adalah manajer. Seorang guru harus mampu memposisikan, makanya tujuan pendidikan guru penggerak itu kan menciptakan pemimpin pembelajaran di kelas ya. Menciptakan manajer. Berbuat sesuatu bersama dengan murid. Bisa nggak Bu Yani? Bersama murid Bu, ketika murid itu datang terlambat, kemudian disuruh duduk bersama-sama, kemudian kita tanya, kira-kira menurut kamu penyelesaiannya seperti apa? Itu berarti, Cina? Jadi tidak memaksakan kehendak. Iya, tidak memaksakan kehendak guru betul, tapi bersama-sama dengan siswa. Setelah siswa mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan masalah, kita bimbing dalam pemecahan masalahnya itu. Misalkan iya Pak, besoknya kita harus kontrol gitu. Itu konsekuensinya. Contohnya kalau ada siswa yang memecahkan kaca, kita nggak mendikte pokoknya kamu ganti, enggak. Tapi kita ajak berdiskusi, kira-kira konsekuensinya apa ini? Apa yang harus kamu lakukan? Menurutmu ini baik atau tidak? Jadi apa tuh itu? Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta menemukan solusi sendiri. Kelas 1 bisa? Bu Fitri, ketika ada siswa memecahkan papan tulis, Bu Fitri panggil, kemudian ajak diskusi. Yang pasti lewat. Belum bisa. Iya, belum bisa ya kalau Belum kelas bisa. kalau kita di SD kayaknya agak sulit untuk ini ya. Ya paling tadi dengan kerjasama dengan orang tua, lingkungan keluarga. Jadi pemecahan masalahnya disamping dengan siswa dengan orang tua juga. Telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi kita sudah biasa menerapkan teman, memposisikan diri teman dan pemantau. Jadi ininya juga kita sudah teruji muridnya, olah rasa urangna. Kadang habis secara pribadinya ya seperti itu. Gitu. Jadi langsung we emang ayatnya manusiawi. Nah maka muncullah ini. Yang terakhir yang muncul di modul 1.6 adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah upaya dalam mengembalikan kepercayaan dan keyakinan murid terhadap kepentingan diri dan tujuannya. Gitu ya. Jadi ini segitiga ini yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa itu. Ketika kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya, jangan kita langsung judge bahwa kamu salah. Nah ini,
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah kok seperti kamu, tenang aja. Jadi dia akan percaya diri lagi bahwa saya ini adalah sebagai individu yang dihargai gitu. Identitas saya adalah sebagai siswa, sebagai murid. Jadi itu langsung yuk. Katanya ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sulit Pak. Kalau upacara saja saya lihat anak yang tidak menggunakan seragam itu kan saya langsung cenderungnya ingin menghukum. Nah, katanya jangan. Jadi saya tanya harusnya satu-satu, kenapa kamu ya? Bapak juga dulu pernah kok. Tapi yang lucu di SMA Bu, apakah mungkin katanya restitusi ini bisa ditumbuhkan ketika ada kasus hamil di luar nikah atau jadi pengedar narkoba? Masa katanya guru PP harus memanggil siswa dan mengatakan tenang, ibu juga pernah nggak mungkin. Itu lucunya. Tapi ya yang penting ada proses penstabilan. Jadi jangan dulu langsung menjudge bahwa kamu satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakannya. Kesalahannya apa? Kenapa melakukan kesalahan itu? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu yang jarang kita lakukan ya. Jarang lah. Langsung menjudge. Saya terutama secara pribadi pada ini ketika ada anak salah langsung. Belum ya Pak? Belum ya, mudah-mudahan ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? 5 kebutuhan itu. Ketika kita tanya ternyata oh Pak karena saya tidak makan, ibu saya tidak masak. Kan itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin kita bisa tanyakan besok bagaimana agar itu terpenuhi. Mungkin kita bisa home visit, mendekati ibunya, orang tuanya betul. Nah, lalu langkah yang terakhir adalah menyampaikan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati di kelas ini, apa yang harus kamu lakukan ketika melakukan itu, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa katanya. Ditanya sampai seperti itu. Sehingga muncul rasa tanggung jawab untuk memperbaiki dari dalam dirinya gitu ya. Nah, itu paparan materinya sampai ke segitiga restitusi di modul penciptaan. Ketika ini sudah terlaksana terutama yang segitiga restitusi, maka katanya budaya positif di sekolah akan tercipta. Dan ketika budaya positif telah tercipta dengan baik, maka tumbuh kembang anak sesuai dengan keinginan Ki Hajar Dewantara itu akan tercapai, bahwa anak akan mencapai kebahagiaannya yang setinggi-tingginya sebagai diri dan anggota masyarakat. Itu ya. Mungkin sampai di sini pemaparan yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau cukup. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan mohon doanya mudah-mudahan saya bisa terus melanjutkan program guru penggerak ini. Dan saya juga mendorong rekan-rekan semuanya untuk ikut gabung berpartisipasi dalam program yang luar biasa ini untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.